Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa sa'iril anbiya wa likulli minhum wa sahabat ajma'in, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagi asyarahum basyarah bil jannat malar wa asyadah wa tazara asyadah bawa kharijat al-kubra wa asyadah asyadah radha sanah Hasan wa lan Husain sanah Abbas sanah Hamzah sanah Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-badr wal uhud wal hindabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum sayyidina Muhammad Muhammad bin Isa sanah Ali bin Halaqi sanah Bagil Gaddam Muhammad bin Al-Bali jami' sadatina Ali Abi Al-Husain Ibrahim thumma khususan sahabat hadal kitab al-Imam Nawawi Damaski wa usuli mafurihim ya Allah li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim nafahatihim fid din wa dunil akhirah ya Allah sri umurana wa umural muslimin ya hawil ahwalana jal muslimin sanhal ya Allah sabarfa'ana al-bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha ma batan ya Allah bil maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabil Kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih amma ba'du. Waqad qala al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa radha bi kitab Riyadhus Shalihin an qala wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatan ma. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmizi qala hadisun hasan. Ma'asyaral aba wal ikhwan wal ummahat wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa, serta kita menghadiri majlis ta'lim ini mendengar membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita,
dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin susun oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu warḍah, masih berkenaan dengan bab tentang zuhud terhadap dunia. Di hadis berbicara tentang zuhud terhadap dunia. Hadis yang ke-477 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbatal ma, maka orang kafir tidak akan diberikan satu teguk air. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fakta dunia ini di sisi Allah itu tidak kata apa-apa. Kalau sebanding dengan sayapnya nyamuk, itu tidak dinjuk minum orang kafir, seteguk pun tidak dinjuk. Faktanya kan orang kafir banyak macam-macam dinjuk, berarti menunjukkan dunia tidak sebanding dengan sayapnya nyamuk di sisi Allah, tidak kata apa-apa. Makanya tidak kadang-kadang tidak diberikan, bukannya dunia ini diberikan kepada kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena tidak kata apa-apanya. Makanya Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya kemuliaan lebih dari itu. Tidak diberikan dunia ini, tidak ada kemuliaannya. Maka kekasih Allah diberikan kalau di dunia ini adalah ketenangan, kenyamanan, kenikmatan dalam ibadah, dimudahkan dalam ibadah. Kemudian kaget di alam kubur baru diberikan Allah Subhanahu balasan. Dunia ini tidak ada balasan. Maka jangan kita harap, kita nak berharap kalau misalnya kita ibadah, solat, kita akan dapatkan dunia. Dunia tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Maka orang-orang soleh tidak ada mengharapkan. Sahabat Nabi juga, apa yang mereka harapkan? Tidak mengharapkan dunia. Mereka meninggalkan dunia untuk menjaga keimanan, untuk ibadah. Yang diberikan dunia itu bukan suatu keistimewaan, karena sudah tahu mereka dunia ini. Maka di antara mereka anggap musibah kalau ada, karena di sisi Allah tidak ada nilai dinilainya. Maka kalau tengok dunia ini diberikan Allah Subhanahu kepada apa? Musuh-musuh Allah banyak. Jabatan diberikan kepada Fir'aun, harta Qarun, karena memang tidak ada nilai di sisi Allah. Maka orang-orang yang mengetahui hakikatnya tidak galak mereka nak minta dunia, makan malu nak minta dunia itu malu mereka, tidak menginginkan, karena di sisi Allah tidak ada nilainya. Nabi SAW menyatakan demikian, tidak ada nilai dunia ini diberikan kepada kita ini yang dikabarkan Nabi SAW tidak sebanding dengan sayapnya. Makanya orang kafir diberikan Allah, orang kafir ada yang kaya, punya kekuasaan, segala macam urusan dunia ni je. Kan Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar menyaksikan Nabi SAW, melihat Nabi SAW berbekat pinggang Nabi, punggung Nabi, karena berbaring di pelepah pohon kurma, hampir berbekat. Maka Sayyidina Umar menyatakan, ya Rasulullah, aku saksikan raja-raja. Sayyidina Umar kan saksikan macam-macam raja dengan mereka bergelimang harta. Engkau ini adalah pemimpin manusia dunia dan akhirat, paling afdalnya makhluk Allah.
saksikan dengan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dunia itu ya diberikan kepada mereka, kita di akhirat. Kita ni bukan dunia tak ada artinya di sisi Allah. Maka juga sahabat Nabi ini yang diberikan pelajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menginginkan yang dapat, mereka menginginkan tak dapat, tak galak. Ya, bukan mereka itu menginginkan, justru mereka tidak menginginkan harta, tidak menginginkan jabatan. Yang dapat itu adalah ketika dapat mereka Allah jadikan contoh itu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Allah berikan harta, bukan dia senang, tidak galak dia, tidak menginginkan, tapi diberikan Allah terus. Dia diinfakkannya, dia sedekahkannya, bukan dia bangga senang, tidak. Justru itu apa? Musibah, diinfakkan. Bahkan dikatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu berusaha miskin, tapi diberikan keberkatan. Hartanya dapat lagi, diinfakkan, dapat lagi, diinfakkan, dapat lagi, lebih banyak lagi. Nah, itu orang-orang yang memandang ini bukan keistimewaan, bukan mereka nak nyari ini, tidak. Mereka dapat, diinfakkan, dapat lagi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf demikian, kepengen dia miskin, dapat atau diinfakkan, dapat diinfakkan. Sampai-sampai akhirnya beliau menginfakkan hartanya luar biasa banyaknya. Nah, diinfakkan, dagang datang lagi. Sampai-sampai waktu perang Tabuk. Nah, ini perang Tabuk nih, beliau merasa sudah miskin, dia menunjukkan harta banyak nyumbang untuk perang Tabuk. Perang Tabuk ini lagi paceklik, krisis. Sayyidina Abdurrahman baru menginfakkan harta yang banyak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, itu mereka menginfakkan harta untuk perang Tabuk. Balik dari perang Tabuk, pada saat itu mestinya musim panen kurma. Karena perang Tabuk itu jauh jaraknya, jadi sahabat yang punya kebun tidak sempat manen kurma itu. Kalau tidak dipanen busuk, tidak dipanen busuk di batang. Hingga akhir ketika balik dari perang tersebut, nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang biasa, karena pedagang biasa, dia beli kurma-kurma milik sahabat yang punya kebun. Nah, ketika pada saat menyaksikan kebun-kebun mereka itu sudah busuk galah. Tapi kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku tetap akan membeli. Karena sudah langganan kita ni. Kata sahabat, tak usahlah, ini busuk untuk apa? Tak, katanya, tetap aku beli. Beli dengan harga normal, dia belinya. Habis duitnya, beli kurma tadi. Senang dia. Kalau kita mungkin tak galak. Kalau kita nak kepengen apa? Ya sudah, separuh harganya. Busuk ini. Ini tak belinya kalau tetap. Dan dia habis duitnya, dia senang. Habis duit. Ketika kurma diembek kalau masuk dalam gudang. Akhirnya ternyata itulah tadi, nak kayu-kayu itulah Allah inginkan itu. Orang dari Yaman datang mencari kurma busuk di batang. Karena dari Yaman lagi wabah penyakit, ternyata obatnya adalah kurma yang busuk di batang. Ternyata dibeli, diborong dengan berlipat-lipat harga. Kayu lagi. Sayyidina Uthman bin Affan demikian. Ini mereka berdagang, mereka diberikan Allah barokah. Kayu yang dari waris tidak. Orang muhajir itu mereka dari Mekah tidak bawa apa-apa, maka dikenal fuqara. Mereka tak kata apa-apa, tak boleh ngawa harta, nol mereka. Walaupun yang tadinya mereka usaha luar biasa, ninggalkan galau, ninggalkan usaha, ninggalkan rumah, mereka hijrah tak bawa apa-apa. Nabi persaudarakan orang muhajir dengan orang Ansor. Baru berusaha dari nol itu. Tapi tak sampai 10 tahun. Kan tak nyampe 10 tahun. Karena Nabi SAW sebelum Nabi wafat, mereka ni sudah kaya. Perang Tabuk Nabi ada masih. Sudah kaya, konglomerat. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan jadi konglomerat. Nabi masih ada. Kan Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun umur Nabi diangkat menjadi Nabi, 40
40 jadi Nabi dan Rasul. 13 tahun di Mekah, jadi umur 53 tahun, 10 tahun di Madinah, umur 63 tahun Nabi SAW wafat. Jadi di Madinah itu Nabi 10 tahun. Nah ini sahabat-sahabat yang jadi konglomerat ini belum nyampe 10 tahun sudah jadi konglomerat. Itu ini lagi 10 tahun masih itulah ya rezeki itu. Sudah ketentuan. Tapi yang mereka itu berusaha. Tak galak mereka nak anjukan beda. Tunjukkan aku pasar, berdagang hebat. Siapa yang ngajar mereka berdagang? Nabi SAW. Berdagang cara Nabi. Jelas mereka itu solat. Dagang kayu-kayu itu. Pernah ninggal ke solat? Tidak pernah, tidak solat berjamaah. Solat mereka berjamaah. Mereka ingin solat dengan Nabi SAW. Berdagang. Konglomerat hebat. Sekarang usaha berdagang segala macam, solat tinggal. Wajar biasa kok. Sahabat Nabi mereka itu dah barokah hartonya. Sayyidina Utsman bin Affan luar biasa. Berdagang ini dagang orang mukmin, orang derajat tinggi. Sayyidina Utsman itu pernah barang dagangannya dia mesen kan. Bawa berdagangannya kan lama dulu. Nyampe. Pas nyampe lagi musim juga baca klik. Musim wong ya sulit makanan. Barang Sayyidina Utsman datang berupa makanan kan. Maka ketika waktu barang datang punya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Berbondong-bondong pedagang datang ke rumahnya. Barang banyak. Laku itulah jual barang ni. Dibutuh ke bang? Baratnya kita sekarang. Beras mutus katik. Kita dewek ada. Mau tak mau nak makan. Nak jual berapa? Beli wong. Borong maka pedagang datang. Nak borongnya, aku yang belinya. Dengan harga 2 kali lipat. Ada yang naik lagi. Becak lelang ni. Aku bayar 3 kali lipat. Tak aku bayar. Nak naik ke terus. Pengen untung dulu lah ini. Dia perlu ke bang. Berebut pun nak beli. Akhirnya berebut. Mereka naikkan aku berapa kali lipat. Sayyidina Utsman ngomong apa? Ada tak di antara kalian ini yang akan membayarnya 70 kali lipat? Diam galau bang. 70 kali lipat. Ini saya nak belinya 70 kali lipat. Jadi kalau misalnya beras 10.000, 70 kali lipatnya jadi berapa? 700 700.000 sekilo mikir bang. Kalau bang masih 50, masih 100, masih beli uang kalau kosong ni kan. Ini 7 kan? Nak sejuta sekilo je mana ni, bukan sekarung. Sekilo. Diam galah. Akhirnya ada yang menyatakan, ada apa orang sudah nak? Kalau itu ada. Sudah ada. Bahkan lebih daripada 70 kali lipat. Itu paling sedikit 70 kali lipat sudah ada tawaran. Bahkan lebih kata. Sudah kalau balik bang. Apa yang lakukan Sayyidina Utsman? Dibagikannya dengan wong, bukan jualnya. Karena wong lagi butuh, bagikannya. Tiap rumah baginya. Dapat makan kalau. Itu namanya 70 kali lipat itu dari Allah. Paling sedikit wong sedekah dalam keadaan dibutuh ke wong. Itu pada saat itu ini kesempatan, ini kata Sayyidina kesempatan bukan untuk nyari duit, nyari pahala lebih besar pahalanya. Sedekah biasa besar pahalanya, apalagi wong butuh. Tidak mikir ke duitnya, tidak. Ini kesempatan untuk nyari pahala. Itu hebatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang harta wakaf Sayyidina Utsman masih ada. Hebatnya, pinternya di dalam cari pahala dengan harta. Itu ada namanya sumur rumah. Sumur itu, rumah itu orang Yahudi. Sampai sekarang ada masih.
Bahkan tanah yang dibeli Sayyidina Uthman tu luar biasa, sudah menghasilkan banyak harta. Jadi ada nama dibuatkan rekening nama Sayyidina Uthman bin Affan, wakafnya. Sampai sekarang masih ada nama rekening tertua katanya. Nama Sayyidina Uthman. Kadang-kadang itu ada sumur orang Yahudi punya. Umat Islam butuh banyak minum ini. Kalau gitu lemak sekarang ini. Banyak minum, sago. Ada sumur yang banyaknya banyak. Meli umat Islam meli dari sumur itu untuk minum. Meli sumur. Sayyidina Uthman akhirnya tengok umat Islam butuh dengan ini. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Uthman. Datangnya Yahudi tadi. Galak tak jual itu sumur tanah itu. Tanahnya ada sumurnya. Nak dibeli Sayyidina Uthman. Oh katanya tak jual. Tak ada jual. Ngapa tak jual? Itu usaha aku. Usaha. Karena jual banyak ini usaha. Akhirnya dah Sayyidina Uthman tetap masih mikir tak jual katanya. Tapi dia ngapa ditanya karena usahanya pergi jalan Sayyidina Uthman. Usaha. Besok datangnya lagi. Karena alasannya usaha. Akhirnya datangnya lagi. Aku nak beli separuh baik. Dengan harga yang kemarin lah, harga yang mahal. Ibaratnya dia nawar 1 M, itu harganya tidak jualnya, tak ada. Datang Sayyidina Uthman 1 M bayar. Agak tapi separuh. Nah memang sumur ini kalau separuh, tergiur dia. Separuh, ya separuh sewang. Usaha, kau nak usaha, aku usaha giliran baik. Hari ini kau, besok aku, giliran. Nah mikir jadi duit 1 M boleh, usaha masih tetap ada usaha. Laju deal katanya. Kalau deal sudah dibeli, perjanjian selesai. Nah hari ini untuk kau dulu aja lah, ambillah usaha tertutup jual. Banyak ada yang meli. Hari itu. Besoknya Sayyidina Uthman tinggal ngomong baik. Hari ini gratis, nyari pahala, bukan nyari duit. Usahanya nyari pahala, gratis. Mbak lah, gratis. Yo kata saya punya anak hari ini. Oh banyak ngembek, bersumbar namanya. Bagi duit 5.000 lagi bersumbar. Nah banyak akhirnya ngabuk. Itu gratis banyak lagi. Jangan baca gratis tu. Punya Sayyidina Uthman. Oh bercepat bang. Mencepat. Akhirnya nanya mana? Oh giliran. Giliran. Besok punya orang Yahudi. Jual. Nah lusa Sayyidina Uthman lagi yang tak sempat tadi. Sudah kaget. Besok jual orang Yahudi. Katik beli. Ada nak beli mungkin ya Allah. Tak usahlah kaget. Besok besok esok gratis. Benar besok ya besok gratis. Nah juga gratis beli. Besok kami orang gratis. Baik kalau usaha besok lagi sepi bang. Tu Yahudi tadi. Mana ini? Sudah rupanya sudah bagi kenya. Nah Sayyidina Uthman tidak menzolimi. Datang Sayyidina Uthman lagi. Nak jual lah separuh tu. 1 M tak apa-apa. Satu baking daripada dah kata apa-apa. Nak jual hari sudah ambil lah. Hebatnya Sayyidina Uthman dia belinya. Sudah lebih wakaf punya galau-galau. Wakaf untuk muslimin seluruhnya dah. Nah itu yang wakaf itu sampai sekarang hasil itu masih ada. Itu hebatnya orang yang dunia dijadikan ladang pahala. Jadi bukan tujuan sudah. Kalau yang tak mampu banyak kemarin cerita kepada mana ahli suffah 70 lebih baju selembar di badan kain macam mana tu. Dikebatkan di gulu. Kain banyak sahabat itu. Ada yang lapar, ada yang baju selembar di badan. Itu banyak. Mengeluh mereka tidak mengeluh. Senang mereka justru. Sayyidina Umar baju selembar di badan tampilan. Sa'ad bin Umar gubernur baju selembar itulah sebulan sekali tak mentu rumah nyuci baju sebulan sekali baju sikok itulah banyak itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ukuran kita ni termasuk berduit kaya kita ni tapi kita masih banyak motor sagonian hidup. Kalau kondisi sekarang ini kalau kita sudah ngomong sagonian hidup itu kita sebenarnya kena penyakit. Apa penyakit takut miskin itu sebenarnya.
Bukan miskin ni kan kena penyakit takut miskin. Itu penyakit yang khauful faqr ni takut miskin, menyerang orang miskin dan orang kaya. Orang miskin juga kena, bukan orang kaya baik. Ada tapi sudah khawatir memang nak kaget. Nah, memang nak kaget. Sekarang sudah ada gitu masih. Alhamdulillah sekarang ada masih. Makanya kita ni kadang-kadang terbiasa lemak. Ada sago dikit mulai mutuk. Kalau kita lah terbiasa sago tak mutuk. Biasa sago tak mutuk kan. Tapi biasa kalau lemak baru nurun dikit sago sudah mutuk. Lupa kita ni dengan keadaan kita pada saat kita sago. Dulu waktu dak katik listrik baca baik, tidak mutuk pun. Dak katik listrik dulu. Ini orang yang 50 ke bocok umur tahu kan. 50 ke bawah dak ngaso ke berlagi lahir tahun 80 90 dak ngaso ke dak katik listrik. Makanya ini ngaso lemak tu biasa lemak. Apalagi tahun 90-an yang lahir tidak ngaso sah. Makanya ketika pada saat ngaso sago dikit mutuk padahal kanu sudah terbiasa lemak. Makanya kadang-kadang mutu ngajak kepada biar sago, ngajak ke anaknya biar apa? Nah, biar ngaso sago tu ketika ada nikmat bersyukur. Tapi kata nikmat tu lama sago dikit mutuk. Nah, kanu kita sudah terbiasa lemak. Itulah kanu kita yang mutuk itu kanu punya penyakit takut miskin. Wong yang kaya gaji besar masih korupsi takut miskin. Pengen ayo segala macam akhirnya nyual narkoba kanu takut miskin. Sago gino nyualan yang halal yang haram laju. Kanu takut miskin. Padahal kita masih nyaman baik, hidup masih lemah, makan ada kalau gitu. Sekarang ini kanu kita khawatir kita miskin mano kaget urusan kaget. Sekarang syukur yang ada. Dan Allah janjikan la in syakartum la azidannakum, tinggal itu. Syukur yang ada akan Allah tambah. Percaya dengan janji siapa kalau bukan janji Allah? Janji manusia, sudahlah. Janji tinggal janji. Janji tinggal janji. Tapi kalau Allah tidak pernah ingkar janji. Nabi SAW tidak pernah ingkar janji. Yakin pasti karena dari Allah kalau pasti. La in syakartum la azidannakum. Nah, sekarang syukur yang ada Allah akan tambah. Kalau kita tidak bersyukur, nah ini setelahnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Intinya cuma itu gitu. Kalau bersyukur tambah Allah. Kalau kufur nikmat, azab Allah sangat pedih. Kita itulah yang menentukan. Allah sudah nginjuk ini jalan. Kamu bersyukur ditambah, kamu kufur azab. Dan ini pasti sudah. Jadi ketika mendapatkan kesusahan, kau ini tidak bersyukur. Tidak usah menyalahkan keadaan. Bukan ini salah kita. Karena kita tidak bersyukur, azab sangat pedih. Ya nyalahkan yang lain. Nyalahkan yang lain tidak. Tetap Allah berikan rezeki. Ada bagian-bagiannya. Makanya kita urusan dunia ini sudah dikatakan Nabi tidak sebanding dengan kepak nyamuk. Kenapa kita nak kejar ginian? Apalagi masalah rezeki itu Allah sudah jamin rezeki. Sudah Allah jamin. Sudah ditulis. Kita ni kalau seandainya ada orang kaya, anak baru lahir, kata orang kaya tadi, ini nak rekeningnya sudah kecatat situ untuk anaknya. Tapi ngambek nak pada sekaligus, ngambeknya goyo ada limitnya itu, ada
limitnya per hari tu kan. Kalau bank tu kan begitu, ada ni, oh sudah habis limitnya, tak baca ngembek lagi. Kenapa tak baca ngembek? Pada duit kita ada itu, tak baca ngembek. Kerana apa? Memang peraturan bank itu limitnya 20 juta, ada yang 100 juta. Kalau ngembek sehari tu tak baca lagi, habis ni limitnya. Maka kalau ada wong kaya, wong lahir ditulis ini dia rekeningnya, ada ini, tiap hari ada ngembek, tapi ada limitnya. Pas dibuka jumlah besar banyak, tenang tak ini? Tapi ada limitnya. Wong tua yang dinjuk main ni rekening ini untuk anaknya, dinjuk dah ke? Tenang. Wah, ada ini semua hidup no sudah ada jaminan ini. Cuma dia ngembeknya dikit-dikit. Dia ngembek no ini besok, untuk besok. Oh, besok ni cuma boleh susu. Susu cuman. No, 5 botol boleh ngembek susu untuk anak. Ya 5 botol. Nak ambil 6 dah baca, habis limitnya hari ni. Itulah rezeki anak. Nak ambil banyak-banyak dah baca. Hari itu cuma 5 dia. Besoknya 3 cuma. Itulah anak kadang-kadang nyusu sebatas itu. Dan kita ni sebenarnya sudah ada rekening kita ditulis setiap manusia itu pada saat di perut ibu kita. Itu tulis rezeki kita. Ketika pada saat juga kandungan ibu ditulis oleh, itulah rekening kita. Limitnya sampai meninggal, ini apa jumlahnya rekening sampai kita meninggal. Tapi kadarnya ada batasan. Seperti tadi dari kecil tak baca rezeki kita dari kecil duren. Baca baru baca nyusu, makanya hari pertama ini baca susu, baru sekian bulan baru baca bubur, sekian bulan baru baca itu ada kala ni sampai habis meninggal. Kan kita itu ditulis sudah, ibarat kena ditulis kita rezeki kita. Ngapa kita nak khawatir? Bangsa kita tahu rezeki kita dari mana. Ini baca kita mungkin tak kata orang bergawe, mungkin tak kata orang bergawe, tak kata orang apa nak berdagang. Dah katik kenapa? Dia tahu. Rezeki besar gini. Katik mana janu? Tak jualan dia. Kenapa dia jualan? Dia tahu rezeki dia katik besar gini. Bagaimana? Mendep. Sarung kita. Makanya di antaranya supaya kita berinteraksi satu sama lainnya, rezeki kita dia rahasiakan. Hingga kadang-kadang gara-gara kita rezeki wong itu melalui kita. Untuk ngejuk rezeki itu melalui kita ternyata. Kalau tahu tak galak mungkin kita. Dah galak kita. Rezeki orang lain melalui kita banyak. Mungkin kita tak galak melakukan itu. Bukan rezeki aku, rezeki dia. Antarlah situ dah baca. Tapi memang Allah rahasiakan hingga rezeki wong kadang-kadang dari kita. Berapa banyak kalau kita hitung rezeki orang lain itu dari kita ternyata. Ada tamu, anak kita, dulu kita yang belajar itu rezeki itu melalui kita. Bukan kerana kita, tidak, kerana rezeki itu melalui kita hingga kita mungkin diluaskan rezeki. Akhirnya ada orang berhajat, itu rezeki orang itu. Dah baca kita tahan-tahan, maka rezeki itu sudah pasti. Ngapo kita nak mengutuk, ngapo kita nak urusan kita biar masalah rezeki. Jadi dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Nilai di sisi Allah dah hati. Maka jangan kita nak kerja nak harta, nak berharta ni, nak punya kekuasaan itu dunia. Kita milik kerja sahabat mereka menjabat jadi Amirul Mukminin, Khalifah Amirul Mukminin. Apa mereka bagian jadi gubernur? Tidak, terpaksa. Apalagi zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu maksa yang jadi gubernur itu. Abu Hurairah pernah dipaksa sampai Abu Hurairah tu ngubek Sayyidina Umar, pecat aku, turun kelah, aku tak sanggup. Bukan gawe aku tak sanggup modal ini katanya. Abu Hurairah itu tak sanggup. Hanya beberapa saat dia menjabat minta dipecat. Tak sanggup. Karena Sayyidina Umar
Kalau tidak galak marah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu punya Syanu, kau pergi sana jadi gubernur sana. Tapi kakek diteliti Sayyidina Umar, dijenguk juga oleh Sayyidina Umar. Tak galak sahabat tu, tak galak. Marah Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar marah. Alangkah lemah kamu, gantungkan amanat di gulu aku, kamu tak galak bantu. Kamu nunjuk baik. Kadang-kadang banyak itu jadilah kau jadi, dia tak galak bantu. Lemah kamu, kata Sayyidina Umar. Gantungkan amanat di leher aku, kamu tak galak bantu. Kalau kamu mengakui aku amir, pemimpin kamu, maka wajib taat. Maka kalau tak taat pemimpin, berdosa. Itu yang takut sahabat. Paksa nurut. Peraturan-peraturan Sayyidina Umar taat sahabat itu. Semenjak Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin, waktu buat peraturan sahabat ahli Badar tak boleh keluar Madinah. Tidak boleh oleh Sayyidina Umar. Sahabat-sahabat tu ada yang nak pengen tak sanggup. Sikok-sikok sahabat tu banyak ada yang keluar tak sanggup tinggal Madinah. Yang paling cepat tu Sayyidina Bilal, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah keluar dari Madinah, tak sanggup tinggal di kota Madinah. Kenapa? Nangis terus. Ingat Nabi. Nyengok di situ Nabi pernah duduk di situ, Nabi pernah berjalan, apalagi kalau di masjid. Nangis sekarang sahabat tak kuat. Sayyidina Bilal paling tak kuat. Muazzin Nabi SAW tak kuat, dia nak pernah azan, tak sanggup dia nak azan. Tak lama Nabi wafat, dia keluar dari Madinah. Maka sahabat itu mulai mati, yang tak sanggup menahankan diri, akhirnya tak sanggup keluar Madinah berdakwah. Makanya sampai ke mana-mana. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di Cina, mana-mana. Nah, zaman Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Umar pada saat itu sahabat sudah mulai berlari galau nak meninggal ke kan. Langsung buat peraturan ahli Badar tak boleh keluar dari Madinah. Untuk apa? Dia wangi musyawarah. Maka Sayyidina Umar kalau dalam memutuskan apa-apa, ngumpulkan sahabat ahli Badar, orang-orang yang melok perang Badar, kerana jaminan mereka ini tidak bersalah. Mereka dijamin apa yang mereka lakukan diredai Allah. Itu maka Sayyidina Umar tempat musyawarah. Dah macam tu peraturan ini. Sudah keluar, asalnya belum keluar peraturan itu sahabat mentu. Sayyidina Bilal belum ada, tapi dicegah Sayyidina Abu Bakar juga. Pada saat dicegah itu bingung Sayyidina Bilal. Ini pemimpin sudah pengganti Nabi, ketika dia sudah siap, dia nak keluar dekat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Bilal, dia katakan, bukan kau nak meninggalkan kami? Maka Sayyidina Bilal ngomong, aku tak sanggup, dia katakan. Wahai Khalifah Rasulullah, aku tak sanggup tinggal di Madinah. Aku menyaksikan di mana tu pernah Nabi ada di situ. Izinkanlah aku keluar dari Madinah. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa kau nak meninggalkan? Belum dapat izin. Sampai akhirnya Sayyidina Bilal ngomong dengan Sayyidina Abu Bakar yang tak baca ditolak. Aku tanya, kata Sayyidina Bilal, kau memerdekakan aku dulu untuk diri kau atau untuk Allah? Kalau kau nak Allah, biarkan aku keluar dari Madinah. Tapi kalau untuk diri kau sendiri, aku akan tinggal menguatkan diri di kota Madinah, aku akan berkhidmah dengan kau sampai aku meninggal. Diam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bukan untuk diri dia, kerana Allah merdekakan. Diam, keluar beliau dari kota Madinah. Tak sanggup. Itu sahabatnya. Ada yang tak sanggup keluar dari Madinah, tak sanggup nak jauh dari Nabi. Di antara Sayyidina Umar, tak sanggup dia nak keluar. Walaupun beliau tahu bakalan wafat di kota Madinah. Beliau tahu wafat dari Nabi SAW, tetap dia itu. Sayyidina Utsman bin Affan demikian juga. Keluar dari Madinah tak kalah. Hingga ketika fitnah zaman Sayyidina, sampai terbunuh Sayyidina Utsman bin Affan itu. Terjadi fitnah menyebar hingga akhirnya dikepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan oleh pendemo pada saat itu. Orang-orang Mesir, penyusup mulai masuk. Pada saat itu macam-macam kacau. Sahabat Nabi melindungi. Sayyidina Ali ngerahkan keluarganya, seluruh sahabat-sahabat lain melindungi rumah Sayyidina Utsman. Itu melindungi. Sampai akhirnya sahabat ada sikap masuk, minta izin untuk Sayyidina Utsman. Dia katakan, kami menawarkan kepada engkau. Ini sahabat-sahabat yang jago kalau dalam perang. Sayyidina Ali ada. Ditawarkan, kami sudah sepakat. Kalau kau perintahkan kami merangi mereka ini, selesai dengan bahaya. Sahabat melawan kan,
Ini ngepung Sayyidina tapi Islam. Kata Sayyidina Uthman, tidak, aku tidak izinkan kamu untuk merangi, itu umat Islam. Janganlah aku menumpahkan darah umat Islam. Apa solusi yang lain? Solusi yang lain, yang kedua, engkau kami ungsikan dulu ke Mekah. Engkau kami ungsikan ke Mekah. Kami akan lindungi engkau, kami bawa ke Mekah. Sudah tenang, kakek balik lagi. Apa kata Sayyidina Uthman? Aku tidak sanggup nak jauh dari Nabi. Aku tak galak jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada solusi lain, yang ketiga katanya, kami akan lindungi engkau ya semampu kami. Sekuat tenaga kami akan lindungi. Itulah akhirnya sahabat rupanya mengarahkan anak-anak keluarga melindungi. Tapi akhirnya jebol. Masuk juga akhirnya terbunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Awalnya masuk itu Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Karena pada saat itu target pembunuhan pada saat itu yang fitnah itu Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar Siddiq ini bakal dibunuh. Makanya agak marah dia. Makanya masuk nanya dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tiba menjawab. Dia katakan, kalau ayahmu masih hidup, dia tingkah laku kaum ini katanya tidak akan senang. Dia kan masih muda. Akhirnya sadar, keluar. Nah, ada orang lain yang masuk. Itu yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Gara-gara itu juga bagaimana sahabat itu jiwa mereka tak galak jauh-jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita urusan-urusan dunia ini jangan kita kejar ini sudah. Rezeki itu pasti sudah. Yang penting yang urusan kita itu bersyukur kepada Allah. Bagaimana syukur? Ibadah. Taat, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu itu namanya bersyukur. Jadi kita sedikit ini masih ada waktu anak baca syair Imam Syafi'i ini penting. Imam Syafi'i membaca masalah rezeki dan juga masalah kematian. Ini sering kadang-kadang penggalannya dibawa oleh asatid untuk berceramah. Apa kata Imam Syafi'i? Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Kamu harus bertakwa kepada Allah kalau kamu dalam keadaan lalai. Bertakwa intinya takut kepada Allah. Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Rezeki akan datang kepadamu tanpa engkau ketahui. Karena min haitsu la yahtasib, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa kepada Allah. Fakaba takhul faqra wallahu razikun. Ngapo dikatakan? Bagaimana engkau itu khawatir dengan kefakiran sedangkan Allah yang Maha pemberi rezeki. Apa nak khawatir? Allah yang beri rezeki. Faqad razaqal tayra wal huta fil bahri. Allah telah memberikan rezeki burung-burung, hewan-hewan yang di laut. Allah yang menunjuk rezeki. Wa man zana ana rizqa yati bi quwwatin. Barang siapa yang nyangka rezeki itu datangnya karena kekuatan atau karena akal, karena kepintaran, maka kata Imam Syafi'i, ma akal usfuru syai'an ma'an nasari. Maka burung kecil tidak akan dapat makan apa-apa karena di situ ada burung yang kuat, itu burung pemakan bangkai. Dan burung kecil masih makan, menunjukkan bukan karena kekuatan rezeki itu. Tazulu anid dunya fa innaka la tadri. Dunia ini akan hilang, engkau tak tahu. Idza jannal lail alaika lail hal ta'isu ilal fajr. Kau tak tahu ketika datangnya malam, engkau tak tahu sampai fajar dak hidup kau. Kan meninggal kita tak tahu ngapa kita nak repot urus macam itu. Faka min sahin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat yang mati dalam keadaan dia tanpa penyakit. Sehat saja meninggal. Wa kam min sagimin asyahina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit ternyata hidup bertahun-tahun panjang umur. Oh sakit waktu yang laju lah itu. Dah tahunya panjang umur. Wa kam min fata amsa wa asbah dhahikan. Berapa banyak pemuda yang dia di pagi hari, di sore hari dia dalam keadaan ketawa. Wa akfanu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya di tempat yang asing sudah ditenun dan dia tak tahu kan kapan itu ternyata sudah siap. Dia masih ketawa. Wa kam min sigarin yurtajatul umrihim. Berapa banyak budak kecil yang diharapkan untuk panjang umur. Wa qad adkhalat ajsamuhum zulmatal qabri. Akan tetapi jasad mereka ternyata sudah masuk di dalam kegelapan kubur. Berapa banyak budak kecil yang meninggal.
Wa kam min arusin zayyanu li zawjiha, berapa banyak juga pengantin yang berhias untuk suaminya. Wa qad gubidat arwahum lailatul qadari, akan tetapi ruh mereka dicabut malam itu juga. Faman asya alfan wa alfaini fala budda min yaumin yasiru fihi ilal qabri. Barang siapa yang hidup 1000 tahun atau 2000 tahun, akan tetapi suatu hari pasti dia akan menuju ke kuburan. Nah, hidup sampai kapan kita? 1000, 2000 tahun. Maka rezeki itu sudah pasti, sudah ditentukan. Apa dia? Nasihatnya cuma sikau. Imam Syafi'i tadi nasihat pertama, alaika bitaqwallah. Maka atas engkau bertakwa kepada Allah. Jadi setiap zaman tak usahlah kita mikir macam-macam urusan apa-apa. Nilai kita, yang penting kita takwa kepada Allah. Sibukkan diri kita ibadah sudah. Sibukkan kita solat, sibukkan kita istighfar. Tak usahlah kita nak macam-macam. Kalau nak kaya itulah sudah. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau nak buntu ya buntu itulah, walaupun berusaha macam mana tetap. Tapi dah kan rezeki kita tadi sudah pasti, sudah ada takarannya kan. Sudah ada kan. Habis rekening kita yang ditulis malaikat meninggal, habis sudah. Nah, maksud kita tahu juga rezeki kita, jumlah rezeki kita mungkin kita tak galak banyak-banyak. Habis kaget je, cepat habis. Nah, kita biarlah dikit biar apa? Terus panjang umur. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sisa umurnya kita bermanfaat untuk kita. Dan Allah Subhanahu berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil mi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.